Ada bau ya Paleo? Ya, oke. Suara yang memanggil kamu tuh perempuan. Tapi saya perkira kalau dari jenis suaranya tuh sepertinya anak gadis. Ada sepertinya saya lihat ada bayangan lewat dari sini tiba-tiba. Suara berlari sebelah sini tadi larinya ke sana. Selamat malam pemirsa, saya Arseti akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan dalam tayangan Percaya Nggak Percaya. Pemirsa, tim PNP masih berada di Kota Medan, akan mengungkap satu cerita misteri yang berada di kawasan Sumatera Utara, Kota Medan. Dengan bantuan praktisi supranatural kami akan mengungkap cerita misteri tersebut. Hanya di Percaya Nggak Percaya. Pemirsa, saat ini saya dan tim PNP berada di lokasi sebuah institusi pendidikan di Kota Medan. Menurut ceritanya, di lokasi ini sering terjadi fenomena spiritual. Anda ingin tahu fenomena spiritual apa? Ikuti perjalanan saya, Pak Leo, dan tim PNP. Gedung institusi ini terletak di daerah pinggiran Kota Medan yang awalnya merupakan daerah yang kurang terjamah. Gedung institusi ini dulunya merupakan sebuah rawa-rawa yang menurut cerita dari penduduk sekitar lokasi, rawa tersebut banyak dihuni oleh makhluk-makhluk halus dari alam lain. Tidak hanya berupa suara-suara misterius yang datang dan pergi, tapi kehadiran sosok halus pun kerap kali muncul begitu saja. Pak Leo, seperti biasa kita sudah hadir lagi di satu lokasi. Di sini adalah sebuah institusi pendidikan yang ada di Kota Medan ini. Dan menurut ceritanya banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi ya, terutama fenomena spiritual. Nah, sebelum kita mulai, saya mau tanya sedikit sama Pak Leo nih, Pak Leo. Dari tadi kita awal mulai di sini, Pak Leo sudah memberikan saya atau memakaikan saya sorban ini, Pak Leo. Ini mungkin ada artinya apa nih, Pak Leo? Malam ini kita lewat media ini Ya. kita coba mohon kepada Allah supaya diberikan satu kesempatan kita lewat surban ini untuk Mas Harsa sendiri mampu merasakan suatu fenomena yang lain daripada biasanya. Dan ini ada satu hal yang saya ingin konfirmasikan. Sejak saya pakai surban ini, percaya nggak percaya Pak Leo, saya sudah mendengar beberapa suara-suara aneh. Dan beberapa menit yang lalu saya sempat ada perempuan yang iya. barusan ini sepersekian detik ini ada perempuan yang meneriak. Oh, ini barusan nih. Nah, sebelum itu saya mendengar ada beberapa teriakan. Yang saya katakan tadi, Anda akan lebih sensitif malam ini dengan bantuan surban Ya. ini. Saya mentransfer katakanlah 25% tenaga saya kemari untuk membantu. Jadi fenomena apapun yang Anda alami itu yang saya minta Mas Harsa konfirmasikan ke saya. Baik. Untuk saya meng-cross check kebenarannya gitu. Ya. Ya, kita jalan langsung Pak Leo. Lokasi sebelah mana yang kira-kira barusan saya juga mendengar suara itu. Apa yang saya dengar itu apakah wujud dari sebuah fenomena Pak Leo? Kurang lebih begitu. Kalau kita katakan di sini ada penampakan satu seperti lazimnya alam lain ya, tempat-tempat yang itu ini ada genderuwo di sini. Apa yang Anda lihat? Ada yang lewat sebentar ya Ya, setelah pohon ini. pohon ini belakangnya sedikit Iya. ya, tadi melintas ke arah sana. Betul. Pak Leo rasakan ini nggak Pak Leo? Tekanan sebenarnya. Iya, perubahan temperatur, tekanan udara. Ada suara di sebelah kanan dari telinga Anda yang sebelah sini itu masuk dari arah sana, arah jam 2. Dan di sini ada telapak kaki yang orang teman. Sekarang lagi berbunyi kelopak ketok.
mungkin itu tadi yang bayangan saya lihat jalan ke sini, Bisa Pak. jadi, bisa jadi. Ini tekanan di dada kayak kuat sekali, Pak. Selain kita berdua, coba kita mengundang satu orang. Oh ya, kita mau ngundang juga Hengki. Ya, mungkin ini pemirsa, ini Hengki salah satu bisa dibilang pelajar juga ya. Kamu berdomisili di sini. Apa maksud saya tinggal di sekitar kampus ini? Benar. Kamu tadi mendengar apa barusan? Ya, betul kan? Iya. Ya. Jeritan ya? Ya salah jeritan. Perempuan kan? Kok tiba-tiba barang saya kok jadi gemetar gini gitu. Jadi apapun yang kamu rasakan, kamu ceritakan nanti ke saya. Ya, arahnya tuh dari sana. Paling unik. Nggak tahu ya, mungkin coba Hengki dari sini, Hengki. Kok saya ngeliat kayak ada orang nunduk ya, paling? Hah? Bener, paling? Apa? Hengki ngerasain apa, Heng? Kok nggak langkah saya kok berat kali gini. Berat kan? Ini kenapa, paling? Ya, ini dia mulai mendengarkan. Tadi kan saya memberikan satu tenaga ke kamu, satu. Jadi indera keenam kamu saya buka. Tapi ya itu, kamu jangan dieksploitasi oleh rasa takut itu, bahwa dunia ini memang ada tapi dia tidak bisa menyentuh kita. Ya, dengan kekuatan Tuhan dia tidak bisa menyentuh kita. Dia hanya memperdengarkan sebatas menunjukkan eksistensi keberadaan dia, bahwa saya itu ada, tapi dia tidak bisa men-touch kita, dia tidak menyentuh. Itu yang harus kamu yakini. Sebelah mana, Pak? Hengki, Ya, Hengki. apa yang kamu rasakan sekarang di sini di tempat ini? Saya tuh merasakan kalau saya memandang pohon ini kayaknya itu jadi terfokus pada pohon ini. Dipaksa untuk memfokuskan pandangan. Saya bantu kamu untuk merasakan seperti bahwa ada perbedaan yang akan kamu rasakan saat kamu menyentuh alam lain itu. Ya? Saya bantu kamu. Urutkan tangan kamu. Kamu begini. Pelan-pelan naiknya. Pelan-pelan. Maju sedikit lagi. Kamu merasakan apa? Ada tidak perbedaan temperatur atau kamu seperti menyentuh sesuatu atau apa? Seperti tangan saya waktu maju ke depan gini seperti ada yang tertahan. Ya, seperti kamu katakanlah menghantam tembok atau lapisan tertentu, betul kan? Ya. Empuk atau keras? Dia terkadang keras tapi kok tangan saya kok bisa masuk. Lebih dingin di ujung ini. Nah, Ujung situ lebih dingin. iya. Spiritual kita sebut genderuwo. Ya, ini badannya tinggi besar. Jadi dia berbulu semua badannya dan tangannya itu melebihi tungkai kaki. Kalau manusia normal, tangan dengan lutut ini kan hampir, ya katakanlah hampir sejajar. Kalau dia itu lebih. Apa yang kamu lihat Makarya? Dari sinar light, bukan sinar lampu ya, paling ya. Jadi dari sini, paling. Ini Dari dari sini, sini. ya? Kalau saya enggak dari sini, paling. Ya. Ini naik ke atas, hilang di sini. Hilang. Itu sinar satu garis. Ya. Ini yang tadi saya terangkan ke kamu. Ini kita sedang bertatapan dengan genderuwo. Ini bau barang terbakar atau daging terbakar atau seperti sampah. Kabel yang terbakar. Ya, semacam itu. Jadi ini fenomena genderuwo itu semacam. Kita pindah. Kita pindah ke arah. Kemana kita, paling? Ya, di belakang sana. Cuman mungkin saya tidak tahu apakah sudah tertimbun atau belum. Tapi ada sumber. Jadi di tempat ini dikuasai, kalau dalam tanda kutip kita katakan, oleh perempuan. Perempuan. Dia kadang-kadang kembali ke pohon ini. Kalau tidak, dia kembali ke pojokan situ. Kadang-kadang ada beberapa siswa, entah kamu pernah mendengar atau tidak, penglihatan spiritual saya. Karena ada beberapa rekan kamu mungkin kalau yang pulang malam atau apa, kadang-kadang suka dipanggil ya namanya gitu, suka dipanggil nama. Jadi kalau kamu melintas pulang malam, Hengki, tapi suara perempuan gitu. Pernah nggak kamu mendengar? Sebenarnya ini berat saya untuk menceritakannya karena kejadiannya menyangkut diri saya juga. Saya tuh sebelum kena tembaknya di sana senapan angin, saya berlari dari sini. Entah apa menyuruh saya lari ke sana. Ya, maksudnya Ada orang yang manggil saya dari sini menyuruh ke sana pergi ke sana, ke daerah sana. ke daerah sana. Ada bau ya, paling. Ya, kayak gitu. Suara yang memanggil kamu tuh perempuan? Tapi saya perkira kalau dari jenis suaranya tuh sepertinya anak gadis.
ada sepertinya saya lihat ada bayangan lewat dari sini tiba-tiba. Suara berlari sebelah sini tadi larinya ke sana. Suara seperti rumput tersibak gitu kan. Rumput tersibak, tapi ada bayangan putih lewat. Ini pertanian punya ya. Iya, pertanian lahan uji coba untuk pertanian. Keras sekali ya suaranya ya, rumputnya itu ya. Kayak rumput diinjak sama orang lewat gitu Pak Leo. Ini dikuasai oleh perempuan ini tempatnya. Jadi rupanya dulu, saya tidak tahu ya, semasa kampus ini belum dibangun, ada beberapa yang rupanya tanah wakaf. Wakaf itu adalah pemakaman penduduk tapi bukan pemakaman massal ya, sifatnya untuk memakamkan anggota keluarga tertentu ya. Dan rupanya ini yang tertimbun karena usia dan mengingat mungkin perubahan katakanlah struktur tanahnya, ini terus tertimbun tempat ini. Ini yang rupanya ada beberapa fenomena dan rupanya penduduk katakanlah kampung belakang Dasawarsa tahun 72-73 pernah ada satu anak gadis umur sekitar 22 tahun yang meninggal. Dulu di belakang ini ada kali. Oh, di belakang ini ada kali. Jadi di balik lahan ini di katakan kampung penduduk yang di belakang dulu pernah ada satu kali yang cukup mengalir deras. Nah, anak itu terhanyut jatuh ke dalam kali itu dan tidak pernah ditemukan. Jadi dia meninggal dengan cukup mengenaskan ya keadaannya. Nah, ini yang rupanya sering kembali, spiritnya yang sering kembali kemari karena merasa mungkin katakan terisolir mungkin ya atau terganggu gitu. Oke, kita ikut sini Oke. Bau sesuatu Pak Leo. Ini on and off gitu kalau bisa dibilang baunya. Apa yang kamu rasakan Arsa dari tadi? Ini saya Hah? Kamu pandang ke tempat ini, apa yang kamu rasakan? ini kayak pintu nih. Gua. Iya. Kalau dalam keadaan gelap jangan disangka itu tuh seperti gua. Lampunya jangan arahin ke situ dulu ya. Pak Leo, ini tadi pada saat Pak Leo mengungkapkan bahwa ini seperti ada pintu gua gitu. Saya sempat kok ngerasa kayak ada yang mau berkomunikasi Pak Leo. Ini jadi kalau kita lihat ini kebetulan dengan mata manusia ya kita bisa melihat ini dalam keadaan gelap begini dia seperti ada terowongan ya, seperti ada gapuran. Jadi dia bentuknya katakanlah membulat, terbalik, huruf U terbalik. Tapi kalau kita terangkan begini kan memang kelihatan memang sebetulnya itu seperti ada jalan. Ya. Tapi kan jelas buntu. Tapi kalau dalam keadaan gelap seperti itu menjadikan suatu terowongan ya. Satu hal Mas Harsha, dari tadi bau yang mengikuti kita ini sebetulnya di belakang kerumunan orang yang sedang menyaksikan syuting ini, di belakang mereka tuh ada satu makhluk. Masih ada yang beraktivitas nggak malam ini Hengki? Aktivitas kayaknya nggak ada. Tadi Hengki dengar suara orang ketawa nggak dari sebelah Iya. kiri? Iya, bener. Iya. Tadi saya dengar orang ketawa Pak Leo. Maka tadi saat saya menunjukkan ke kalian, Laki, saat beberapa orang. saya menunjukkan ke kalian fenomena di sini. Di ruangan atas ini apa ini? Ruangan apa ini? Itu untuk ruangan kepresidenan atau senat Ini sudah mahasiswa. kosong ini. Kosong. Kosong. Nggak ada Kosong. orang malam. Ini ada muka orang di bukan masalah lampu. Tadi itu sekelebat saya melihat ada orang yang sedang menatap ke arah sini. Iya. Sebelah mana Pak Leo? Itu ini jendela kedua. Oh, Ini jendela. pertama, jendela kedua. Jadi ada sekelebat bayangan muka, kepala begitu sedang menatap. Jelas dia sedang melihat ke arah kita gitu. Cuma saya tertarik membahas ini. Ini suara ketawa yang tadi kalian dengar tuh berasal dari ruangan ini sebetulnya. Nah, dulu pernah ada salah satu anggota di sini yang katakan secara umum ya, kita tidak menyebut spesifik, pernah meninggal. Ada. Karena mungkin ya namanya anak muda ya, yang penting bukan karena penyakit meninggalnya. Itu kejadian sekitar 3 tahun yang lalu, 3-4 tahun yang lalu. Kamu dengar cerita ini? Pernah. Kayaknya seperti saya pernah memandang kejadian seperti bukan saya nggak cuma seperti merasakan ada seperti orang gantung diri. Kira-kira bangunan sebelah mana yang Anda rasakan? Anda bisa konsentrasi sebentar. Di bagian sebelah mana? Anda tunjuk saja dengan tangan Anda. Kayaknya saya rasa seperti di sebelah sana. Gitu ya. Jadi betul sekali apa yang Anda rasakan itu. Akan jadi saya tekankan kata, ada yang meninggal di sini bukan karena sakit.
ya, karena saya lihat penampakan itu. Dia datang ke kita, menghampiri kita, minta didoakan, minta supaya kehidupan dia tenang. Itu yang terjadi. Ini adanya dari Suara wanita. Iya. Bener, saya setuju apa yang Ki bilang. Paling dia atas tingkat. paling. ya, Ada yang keluar dari situ paling. Iya. Yang Ki juga lihat tadi. Iya. Ada lagi kan? dia ngomong lagi. Ada yang ngomong lagi. Tapi saya nggak menang. Astagfirullahaladzim. Dia turun di sini. Dia hanya berhenti sampai sini. Iya. Yuk. Boleh, terus. Boleh. Bentar, boleh. Enggak, beda. Ini beda. Beda. Suara ini beda. Iya. Ya kan? Ini dari sini ada lagi suara memang. Saya yakin mestinya ini ada kegiatan. Kalau tidak ini luar biasa sekali fenomenanya. Karena ini suaranya ramai sekali di sini. Ini gedung apa? Ini juga perpustakaan. Dan nggak mungkin perpustakaan buka sampai malam begini. Oke, kalau ini suara yang dari sini. Ini yang tadi saya tertarik. Ada suaranya dari tengah sini. Seperti bergema. Iya. Nah, seperti bergema suaranya. Ya. Tadi dari ruangan ini ya. Tadi ada suara itu ya. Oh, saya mungkin paham. Suara gemanya itu mungkin dari sini. Saya melihat ada penampakan wanita di sini. Sorry. Gimana sebelah mana? Perempuan. Ini di satu ruangan kelas ini di pojok sini. Tapi dia berpindah tadi secepatnya, dia keluar menuju situ. Tapi saya anehnya, saya tidak tahu apa hubungan dengan bangunan ini, tapi fenomena yang saya lihat itu wanita berkebangsaan, mungkin lebih tepatnya Belanda ya, semacam itu. Sini. Kursi atau meja digeser? Ya. Kalau semua kru ataupun ada yang melihat, ini ada suara kursi yang digeser dari bangunan ini. Ya bagian karena tadi saya tertuju ke sini. Macam itu. Tapi halus sekali ya Pak Leo. Halus sekali. Ada penampakan tuh yang saya lihat khusus di lantai 2 ini. Sebentar ya Pak Leo. Tadi kita posisinya ada di gedung di bawah kan Pak Leo. Dari situ kita ngelihat sinar kan di sini. Ini saya bilang panel, tapi ini mati. Mungkin nggak panel yang atas lagi yang terlihat. Kayaknya lantai sini. Mungkin panel atas ya. Nggak mungkin ya. Maksudnya di dua, sini kan? ya cuman panel ya, nggak mungkin dalam satu. Panel Iya ya. Dan lampunya putih kan? Putih. Sinar putih. Gimana ya? Yang 2 hari yang lalu saya kalau nggak salah itu kebetulan saya tuh lagi ada tugas dari lembaga UKM musik untuk mencari lagu. Tiba-tiba sepertinya ada suara orang mecahin gelas Di gedung yang sama ini. Gedung ini di gedung ini, Di lantai 3 juga. lantai 3 juga. mendekati. Tapi saya kira itu bukan lantai 3 karena pada saat itu saya pada lantai 3 suaranya seperti yang dari bawah datangnya. Di ujung sana ya, di balik gedung itu. Ada suara bush gitu. Di sini di atas Pak Leo. Ini kan pokoknya kan. Saya kayak ditarik ke situ Pak Leo. Ada sinar merah di pojok kanan bawah. Ujung. Ada tadi sinar merah. Sinar merah. Mungkin saya telat tadi, tapi saya dari tadi kayaknya disuruh ngeliat ke situ Pak Leo. Sebentar, saya akan jelaskan ini. Iya. Ini fenomenanya ini pocong. Cuman orang terjadi kekeliruan. Pocong itu bukan karena orang mati penasaran gitu loh. Tapi pocong itu adalah satu replik, satu metamorfosis, satu bentuk penyamaran dari makhluk halus
alam jin tentunya yang mampu menyerupai apapun. Nah ini yang kadang-kadang mengeluarkan fenomena suara di malam hari tempat segala ini. macam, memanggil nama orang ya. Nah ini yang kadang-kadang juga kalau ada kegiatan malam di kampus dari areal ini yang kadang-kadang juga terasa mengganggu, dia akan lebih menyebar. Ini goyang apa nih? Ini Ya. ya, sementara lihat yang kan, lain ya? tidak ya. Hengki lihat ya, Ya. daun ini goyang, kamera coba diambil. Ini daun ini goyang Goyang sendiri dari tadi. Karena apa? Dia tadi saat kita bicarakan dia tuh duduk di dahan yang ini. Iya. Ini kan ada dahan. Benar. Kakinya menjuntai ke bawah. Kenapa Pak Leo? Kecil di sini ya. Kecil Di sebelah mana tadi Pak Leo? Ini di sini di balik ini, dia bersembunyi di balik ini. Santer aja kemana? Di bagian yang lihat. Sepertinya seperti bayang mata, tapi ternyata itu hanya daun-daun yang busuk. Kayak mata ya? Heeh. Itu daun yang busuk. Yang saya lihat juga tadi kayak mata Pak Leo. Pemirsa, bisa saya katakan di sini banyak sekali fenomena yang terjadi dan terungkap tanpa sengaja selama perjalanan kita di lokasi ini. Dan saya juga akan sedikit menanyakan bagaimana pengalaman rekan kita Hengki selama dalam perjalanan ini. Heng, bisa diungkapin nggak apa ya mungkin perasaannya Hengki juga atas setelah berjalan tadi kita sama Pak Leo dan saya. Ya, sebenarnya pada awal perjalanan kita tadi, saya tuh nggak ada percaya sama sekali Iya. yang namanya gini-gini ya. Nggak ada percaya. Karena saya tiap hari berjalan dari bangunan ini, cuma tiba-tiba saat ini keringat, dingin, berat untuk berjalan, berat untuk menuju bangunan ini. Aneh lah pokoknya perasaannya. Nah, Belum pernah Hengki ngerasain kayak gini. belum. Setiap manusia itu diberikan indera keenam. Indera keenam itulah yang sebetulnya secara general digunakan oleh manusia untuk memahami keberadaan Tuhan sebetulnya. Pak Leo, kita udah di akhir perjalanan kita untuk episode kita malam ini Pak Leo. Banyak sekali fenomena yang terungkap dan salah satunya saya mau bilang bahwa luar biasa sekali dengan hadirnya Hengki tadi. Dan ini luar biasa sekali apa Pak Leo berikan kepada saya. Saya pengen Jadi pertama kali tadi kita mulai perjalanan Pak Leo pasang ini ke saya, Pak Leo tanya, apa yang kamu rasakan? Ada rasa percaya diri yang lebih. Dan tanpa sengaja saya melihat lebih dari yang biasa yang saya kadang-kadang suka dapatkan gitu ya fenomenanya. ada orang awam yang sebelumnya tidak mampu merasakan apapun, tapi malam ini Dan paling ya- tidak Mas Hengki memberikan satu gambaran ke kita ya Dan satu bahwa statement yang saya kaget. Mhm. Sebenarnya dari awal dia tidak percaya dengan hal ini. Nah, itu luar ini biasa. dia. Paling tidak kan ini mudah-mudahan untuk Mas Hengki pribadi, untuk kita semua menjadikan kita adalah orang-orang yang semakin percaya akan adanya Tuhan. Itu yang ingin saya perjelas. Ya. Pemirsa, percaya nggak percaya, bagaimana Anda menyikapinya? Mengungkap cerita-cerita misteri tentang keberadaan dari roh-roh halus atau makhluk-makhluk gaib memang tidak akan pernah ada habis-habisnya. Apalagi ditambah rasa keingintahuan manusia yang sangat besar tentang keberadaan cerita-cerita misteri. Saya Arsiti mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda